Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Azahra dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2024, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya dengan NIM 08051382429105, kelas L1. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum mata kuliah survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari, materi peta analog. Jadi peta merupakan suatu metode yang digunakan untuk merepresentasikan gambaran permukaan bumi secara nyata dalam bentuk dua dimensi. Nah, biasanya orang yang membuat peta disebut dengan kartografer. Nah, peta sendiri memiliki berbagai fungsi. Contohnya sebagai media pembelajaran, seperti dijadikan sebagai alat peraga untuk menjelaskan suatu fenomena di muka bumi. Nah, peta juga memuat berbagai informasi geografi seperti fisikal dan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, lalu peta sendiri dapat dikatakan baik dan juga lengkap apabila memuat beberapa unsur. Yang pertama itu ada judul peta. Nah, judul peta ini memuat keterangan seperti tema dan judul peta itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada skala peta. Jadi skala peta itu merupakan perbandingan jarak peta dengan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga itu ada tanda arah. Tanda arah itu merujuk kepada arah mata angin, timur, barat, selatan, utara. Lalu yang keempat itu ada tata warna. Tata warna ini sendiri berfungsi sebagai pembeda objek. Lalu yang kelima itu ada simbol peta. Jadi simbol peta ini sebagai tanda atau gambar seperti misalnya segitiga itu diartikan sebagai gunung atau pegunungan. Lalu yang keenam itu ada lettering. Jadi lettering itu tulisan atau teks yang ada di dalam peta. Lalu yang selanjutnya itu ada legenda. Jadi legenda ini merupakan arti simbol, warna ataupun tanda yang ada di peta. Nah, selanjutnya itu ada inset peta. Jadi inset peta ini merupakan peta kecil yang ditambahkan untuk mengetahui suatu wilayah agar terlihat lebih detail atau jelas. Nah, lalu setelah inset peta itu ada garis astronomis. Jadi garis astronomis itu mencakup garis bujur dan juga garis lintang. Nah, lalu ada garis tepi. Garis tepi itu sebagai pembatas yang mengelilingi peta. Lalu yang terakhir itu ada tahun pembuatan peta. Jadi di sini mencakup kapan, tahun berapa peta itu dibuat. Nah, lalu apa sih jadi peta analog itu? Jadi peta analog itu merupakan peta yang datanya itu ditampilkan dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk kertas. Lalu bedanya dengan peta digital itu, kalau peta digital itu bisa dilihat atau ditampilkan melalui monitor atau aplikasi seperti Google Map. Sedangkan untuk peta analog sendiri itu merupakan versi tradisional dari data spasial yang hasilnya tadi dikeluarkan dalam bentuk cetak. Nah, lalu teknik pembuatan peta analog sendiri menggunakan teknik kartografi, yang dimana teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan referensi spasial seperti titik koordinat, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Nah, lalu contoh-contoh dari peta analog, contohnya seperti peta topografi, peta tanah, peta jalur transportasi, dan yang pasti peta tersebut dibuat dalam bentuk cetak. Nah, mungkin selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran dari praktikum kali ini. Kesimpulan dari praktikum kali ini, jadi peta analog itu merupakan jenis peta yang hasilnya itu berbentuk cetak ataupun kertas. Nah, lalu untuk saran
Mungkin saran saya untuk praktikum selanjutnya itu pemateri dalam menjelaskan materi itu agar bisa lebih perlahan, karena untuk mempermudah kami sebagai praktikan mencatat materi dan penjelasan yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin sekian video saya untuk materi peta analog ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.